Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan. Jumpa lagi ya dengan saya, admin di channel Trading Saham, channel yang membahas seputar saham yang ada di Indonesia. Untuk segmen video kali ini kita akan membahas seputar saham yang dimintai subscriber kami untuk kita ungkap ya setiap hari. Ya, dengan topik seperti ini ya teman-teman ya. Nah ini alasan kenapa Goto hijau tapi nggak jadi karena ini ya dan gini skemanya. Ya kalau kalian pengen tahu ya bahwa tadi pagi ya pas kita live streaming itu Goto itu diangkat ke 89 ya. Pas pre-opening itu diangkat sampai 89 tapi langsung diguyur ya langsung diguyur. Lah kenapa Pak kok bisa diguyur? Nah ini ada sentimen ini ya. Sebenarnya guyur itu ya karena mereka yang sudah punya barang di bawah itu ya masih memanfaatkan momentum. Tapi kalau kita cek dari sisi volumenya ini sudah mulai masuk ya. Sudah mulai masuk secara senyap. Ya, seperti itu. Namun sebelum kita membahas lebih dalam lagi, disclaimer ya teman-teman ya, kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing. Bagi kalian yang ingin direview silahkan tulis komentar kalian di bawah, nanti kita akan segera mereviewnya. Ya, jadi seperti itu. Oke, terkait dari Goto tadi ya, dan ini ada sebuah artikel yang baru ya. Ini saya dikirimi oleh subscriber kami untuk kita bahas. Ini nih pada hari Kamis ya jam 15.30 ini tadi nih. Ambisi Patrick Walujo bahwa Tokopedia jadi raja e-commerce di Indonesia. Nah, subscriber kami atau akademi yang alumni akademi kami itu, mereka itu gini teman-teman. Mereka itu sudah tahu ya sudah tahu bahwa apabila ada berita yang baik ya ini takutnya itu pada ini ya justru malah kebalikannya. Namun kalau kita lihat ya dari trennya ya ini ya ini sebelum kita habis ini ke bandar kita lihat dari trennya. Nah, ini ada transaksi cukup gede ya. Ada sekitar 25 juta lot. Setelah kemarin itu 16 juta lot. Dan Goto ini sudah turun 3 hari berturut-turut. Nah, kita cek dari stock price-nya. Nah, ini teman-teman. Oke. Ya. Ya. Ini ya, secara daily memang satu sisi Goto ini sudah turun 3 hari berturut-turut dan dia di apa namanya? Masih BEP. Apakah nanti besok Goto akan terbang? Ini kalau peserta akademi saya mereka sudah tahu ya mengenai mekanisme polanya. Ngomong-ngomong Min, tadi kan Goto sempat dijual. Ini alumni Mimin ada yang TP nggak? Iya ada. Ada. Tadi kan diangkat sampai ke 86 ya. Mereka ada yang TP di 86 dan juga di 85. Jadi beli pas waktu closing. Ya sudah dapat barang. Ya tapi ya memang akun itu dikhususkan untuk day trading. Jadi untuk cepat-cepatan 1 sampai 3%. Ya, jangan dilihat dari 1 sampai 3%-nya. Sekali entry itu ya 900 juta atau 1 M. Berapa? Hitung sendiri. Ya kayak gitu. Nah, ini untuk broker transaksinya belum kelihatan ya, namun kita akan bongkar dulu ya siapa yang punya lapak nih ya. Bandarnya itu siapa yang sudah siap-siap yang dalam bulan Januari itu nyerok ya atau 2 hari lah. Nah, ini kita bisa cek. Siapa yang nyerok duluan Win? 2 hari belakangan. Ya, ini. Kita koneksikan GoTo. GoTo. Nah, yang sudah persiapan atau istilahnya itu ancang-ancang, ini PD itu sudah masuk 3 juta lot, AG 1,2 juta lot, ya, dan BB 1,4 juta lot. Dan yang distribusi
Ya, ini tuh kemarin mau berusaha untuk ngangkat ya dari saham GoTo ini, namun ya diguyur dulu sama BKCPLG ya. Ini. Dan ini terbesar ini ya, ini ya, LG ya. Ini. 2,8 juta lot ini disiram. Ya, secara realistis yang memainkan saham dari GoTo itu ini, bukan dari artikel berita tadi. Artikel berita tadi itu adalah sebagai ya wawasan ya atau tambahan ya untuk mereka, khususnya mereka bagi para pemula yang mungkin literasinya itu terbatas. Tapi secara real ya ini transaksi ya seperti itu. Ini ya. Ini yang buang barang. Ketika diangkat ya buang dulu. Nah, kita bisa cek BK ini sudah punya LG ini sudah punya barang apa belum, Min? Ya, kita cek dulu di bulan Januari. Ini sudah punya barang apa tidak? LG. Nah, dia sudah punya barang 12 juta lot. Nah, sisanya kayak gini. Normal nggak? Normal. Nah, jadi kalian nggak perlu khawatir lah. Kalau kalian itu sudah punya mental, sudah punya wawasan, dan sudah punya strategi. Ya, jadi kalian nggak perlu khawatir kalau kalau kalian itu tujuannya untuk investasi ya kalian pungut. Dan kalau misalkan untuk swing ya kalian pungut. Ya. Apakah ada caranya, Pak? Ada. Di peserta akademi saya itu mereka ya tak kasih tahu. Ini loh, kalau caranya teknik untuk investasi, ini loh cara masuknya teknik untuk swing, ini loh cara masuknya untuk day trading. Jadi mereka itu punya ini ya strateginya. Ya, jadi jangan dimakan mentah-mentah. Makanya ya memang agak ngeri juga ya kalau misalkan saya bicara langsung di konten kayak gini ya nanti dimakan mentah-mentah. Jadi langsung dimakan all in. Beng, wah ini katanya Pak Firman ini bakalan terbang. Ya, ada strateginya ya. Jangan dimakan mentah-mentah dulu. Ya, kayak gitu. Oke, terus apa lagi Pak? Nah ini ya, yang sudah persiapan nanti ya, yang akan menggerakkan atau yang akan jualan ya di saham GoTo itu ya kayak gini. Ini yang punya wilayah lah, 3 bulan itu sudah punya barang. Yang pertama itu adalah YU atau BlackRock ini. BlackRock ini kan YU ini dari asing ya. Terus PD, dia sudah punya wilayah. Nah ini YU ini akan buang barang. Nah, mekanismenya tuh bagaimana Pak? Apakah dia itu jual pakai PD? Ya enggak. Ya nanti ya gantian, broker yang dipakai itu gantian. Ya. Ya, misalkan CC ini jualan ya hari ini ya, kemungkinan ya ini CC bisa dipakai. Atau enggak ya ini broker-broker ini. Ya. Jadi ya mekanisme seperti ini tuh bisa membuat likuiditas di emitennya. Ya, seperti itu. Ketika mereka sudah pungut jauh-jauh hari ya terbangkan. Dan mekanisme bagaimana Pak? Ada di kelas kami saya jelaskan. Tapi kalau saya jelaskan di sini ya mungkin butuh waktu 2 jam. Dan belum lagi ya diskusi. Ya, seperti itu mekanisme nanti ya. Pak lah kapan Pak? Saya nggak sabar. Kalian itu masuknya berapa miliar ya? Masuknya berapa juta? Seperti itu. Tunggu saja lah. Ya, yang punya wilayah ini ya nanti ya narik kembali. Satu sisi ya untuk dari saham GoTo ini masih areanya tuh dikonsolidasi di area 80 sampai di area 110 ya mengenai dari saham GoTo ini atau masih sideways. Areanya itu di area 96 sampai di 80. Nah, di sini untuk volumenya itu ini terjadi masuk juga 85 pungut juga. Karena satu sisi untuk market maker atau likuiditas provider itu masuknya ya juga mereka ya pungut. Istilah pungut dalam artian itu ya konsisten. Oh ini turun masuk lagi, masuk lagi, masuk lagi, masuk lagi. Nanti tinggal terbangkan saja. Ya, seperti itu. Tunggu waktunya. Nah, ini sudah turun ke hari ya kemungkinan besok ya semoga itu dinaikkan. Nah, kita baca dulu dari bid offernya. Nah, ya ini. Ya, GoTo ini ya dites dulu ke 86. Ini jebol enggak? Kalau enggak ya 84 ini dihajar dulu. Nah, tadi itu diangkat ke 89. Ya, dikerek ke 89 IIP-nya jebret. Wah, habis itu langsung disiram. Rrrr, sampai ke bawah. Ya.
Dan ini untuk transaksinya tadi sekitar 186. Nah, kira-kira di pasar nego itu ada transaksi nggak? Ini bisa cek juga. Transaksi tadi cuma 8 miliar ya di pasar nego. Ini seharga Rp2 jam 1 ini. Ya, ini ya. Sekitar Rp2 ini ada transaksi. Ya. Terus di 84 ini. Jadi untuk market maker itu ya kadang ya juga cari barang juga ya di pasar nego yang murah. Nah, kalau di pasar nego itu beda sama di pasar reguler. Kalau pasar reguler itu kalau mau buang barang atau pungut barang itu kalian sudah temu orangnya. Ya ini sudah sangat liquid lah. Tapi kalau di pasar nego ya kalian lewatnya sales. Ya, sales yang bisa transaksi. Nah, makanya untuk di kelas saya itu mereka tak pilihkan sales yang terbaik ya. Yang notabene ya ketika ada komplain apa kayak gitu ya biar fast respon. Biasanya kalau nggak fast respon untuk ini yang masuk di alumni saya biasanya saya tegur. Gimana Pak? Kayak gitu bisa ngelayani nggak? Kalau nggak saya pindah loh. Ya, kebetulan saya banyak ya untuk di salesnya ya seperti itu. Oke, bukan di ini aja. Oke, lanjut. Ya, ini dari saham Goto ya. Begini. Nah, nilai transaksinya baru modalin 186. Dan di saham Goto itu kalau transaksi kemarin itu di 92 itu nilai transaksinya sekitar 230 miliar. Ya, ini ya katakanlah masih standar dan ini yang gerakin itu adalah block trader. Ketika block trader ini mau mengangkat kan, kayak gitu diguyur ya nggak jadi. Biasanya langsung dipasang stop loss seperti 1%. Ya, kayak gitu. Loh kok mereka kok disiplin, Pak? Ya mereka karena ketika naikkan ke atas itu batas dari resikonya itu kecil. Ya, disiplin itu ketat. Ya, beda sama yang retail yang notabene ya nggak ngefek banget ya seperti itu. Kita cek dari asingnya. Nah, ini brokernya sudah keluar ya. Ini asingnya tadi distribusi juga. Nah, ini bisa menjadi identifikasi ketika tadi sempat diangkat ya sama broker lokal lah bisa jadi. Ya, itu langsung dikur. Ini tadi ya ada CC, YU, NI, ZP, CP ini yang berhasil tadi mau ngangkat ya. Ini ketahuan nih. 8 juta lot ya. Dan terus disikat sama AN, YU, ZP, BK. Ini AN ini ini baru jualan nih kayaknya. Nah, biasanya itu kalau di Goto itu ya yang masuk CC, YU, NI, MJ, BK, terus AK. MG-nya baru jualan 800. Ya, MG ya masih main golf. Ya. Tadi gimana Pak? Ini sudah keluar ya berkat transaksinya. Nah, ini ya untuk skema tadi. Nah, NI itu maaf. Ini yang paling banyak ya. Januari. Nah, ini tadi CC ya. Mau ngangkat 5 juta namun sama YU mau ngangkat ya. Ini asing nih ya. Asing. Ya. Namun disiram sama AN. Nah, ini AN ini ya AN ini satu sisi dia baru jualan ya. Ini AN ini siapa ini? Nah, ini jangankan jangankan bandar ya. Saya aja baru ketahuan ini AN ini siapa. Saya baru kenali nih broker ini. Broker AN itu apa ya? Wantek Sekuritas. Wantuk Sekurindo. Nah, PT Wantek Sekurindo ini ya. AN. Nah, ini tadi nggak ada penjualan, dia baru distribusi. Lihat, transaksinya nol. Nah, ini biasanya untuk wilayah Goto itu ya ini. Brokernya itu CC, terus XC juga, XC ikut meramaikan YU ya, terus MG lah kayak gitulah.
Ini jangankan bandar ya, saya aja kayak gini kan. Kalau sudah mengerti indeks pribadi ya ini. AN itu siapa? Oh, nggak sopan nih, nggak apa-apa. Nanti kalau terbang, diterbangkan, hati-hati ya. Ya, iya, ini mungkin satu sisi block trader yang lama ini ya, nggak jualan. Ini mungkin ya sekuritasnya yang main. Oke, next. Terkait dari saham Goto ini, Pak. Besok bagaimana, Pak? Ya. Oke, untuk kalian ya, langsung saja ya. Untuk kalian yang mungkin apa namanya tujuannya untuk investasi atau untuk swing, ya silakan kalian bisa dipungut ya di harga 83 dan juga di 80. Ini support kuatnya ada di harga 74. Ya, kalian bisa untuk nyicil boleh, tunggu dia koreksi juga boleh. Ya itu. Nah ini kalau kalian itu passionnya lebih ke swing atau ke invest atau di hold. Ya kayak gitu. Tapi kalau kalian itu passionnya itu ke spekulasi atau day trading, ya kalian bisa manfaatkan momentum. Ya, ketika masih dikerek ke atas, ambil copet-copetan kayak gitu nggak apa-apa. Ya, sama aja kok. Kalian mau pakai strategi manapun, yang penting itu kalian itu bisa cuan. Boleh mau pakai swing kah, trading kah, invest kah, yang penting kalian itu bisa cuan. Kalian itu harus punya mindset kayak gini, jangankan rugi, cari saja jangan sampai mau. Yang penting itu untung, ya kayak gitu. Nah, untuk realisasikan gainnya seperti itu. Pak, untuk targetnya bagaimana, Pak? Nah, ini biasanya ketika saham GoTo ini terbang kan, Pak, ini GoTo terbang, Pak. Targetnya di mana? Nah, ini untuk kalian itu ya bisa TP dulu di harga 86, kalau enggak di harga 89 serta di harga 92. Ya, ini kalau kita melihat dari chartnya serta di harga 97. Ya, kalau kalian itu nggak sabar pengen TP dulu. Tapi kalau kalian pengen sabar, nyantai ya boleh TP di harga 110 dan juga di harga 117. Satu sisi untuk saham GoTo ini ya bisa pullback lagi ke 121. Ya, kapan Pak? Tunggu saja waktunya. Dan di sini ya, nih 117 juga di 131 nih dia akan mengarah ke situ. Nah ini kenapa kok agak berat Pak? Nah ini selama 3 bulan berturut-turut, nah ini dia sudah modalin kayak gini, ya modalin, itu akan turun lagi. Itulah sebuah siklus ya di pasar modal. Ya, kayak gitu untuk strategi swing dan juga investnya. Pak, untuk trading Pak, ya seperti biasa ya. Silakan kalian bisa main di harga 83 serta di harga 84, targetnya di harga 85 serta di harga 86 untuk jangka atau agak slow dikit ya beli pagi jual sore, kalau dia kuat di harga 88 ya kalian bisa TP atau enggak ya di harga 89. Untuk day trading itu secara realistis 0,8 sampai 3%. Ya, itu ambil untungnya. Day trading secara wajar lah ya. Secara logika dagang cepat itu ya cepat mainnya. Tapi ya kalian bisa tahu caranya, tahu mekanisme ini ya, apa namanya? Money management ya yang sudah saya utarakan di peserta akademi saya ya seperti itu. Oke, mungkin itu saja terkait dari saham GoTo ya. Untuk kalian yang pengen nanya-nanya mengenai dari kelas akademi, kita akan share untuk kalian ya. Begini cara masuknya. Mohon maaf untuk rekan-rekan yang banyak sekali ya kepengen masuk di grup kami sejak 1 tahun lalu. Mohon maaf kami baru bikin grup sekitar 6 bulan yang lalu ya, baru terrealisasi ya. Dan ini ya hasil kinerja tim kami untuk kalian yang sudah masuk grup kami ya, bahwa kami di bulan Desember kemarin ya berhasil merekomendasikan total ada 48 stok yang terdiri profitnya itu ada 38, holdnya itu 0, stop lossnya itu 10. Jadi win rate-nya sekitar 79%. Jadi antara profit dan juga lossnya masih banyak profitnya ya. Ini portofolionya ya kayak gitu. Nah ini kok kenapa kok bisa hijau-hijau ini Pak? Jadi kalau misalkan kalian itu sekali entry 10 juta ya secara win rate-nya masih untung. Kalau 100 juta Pak ya masih untung ya kayak gitu. Nah seperti ini ya.
Nah, bagaimana Pak untuk cara gabungnya? Ini trading saham ini diklik ya, menu trading saham diklik, nanti kalian akan jumpai menu seperti ini. Nah, dan di sini ada tulisan tombol gabung nih ya. Kalian itu tinggal pencet saja, pencet klik ya. Nah, nanti akan keluar menu seperti ini ya. Kalau muncul seperti ini, nah nanti kalian pilih yang rekomendasi cuan besok, kalau enggak ya rekomendasi pasti cuan. Ya, pilih di antara itu. Ya, kenapa kok pilih di antara itu, Pak? Ya, kalian akan dapatkan rekomendasi setiap hari ya, sekitar 1 sampai 8 emiten untuk setiap harinya. Dan untuk target profit kami adalah 1 sampai 3% dan ada pun untuk stop lossnya 1 sampai 3%. Itu ya hasil laporan tadi. Ini yang ada di grup YouTube ya. Dan untuk yang terakhir copy level 3 dan juga level 1 ini nggak ada rekomendasinya. Kalian paling bisa live chat ya. Ketika kita masih live kayak gini, kalian itu bisa tanya jawab atau ya kita langsung tanggapi. Seperti itu saja ya, seperti itu ya. Ini yang ada di grup YouTube untuk kalian yang mungkin kesusahan untuk masuk di grup YouTube, kami juga ada inovasi terbaru ada di grup Telegram. Bagaimana Pak caranya? Deskripsi di bawah ini ya, di situ ada tulisan nih ya, grup Telegram dan juga nomor WA tertera saya, nomor ini ya. Selain nomor itu penipuan. Ini adalah nomor saya. Ya silakan kalian bisa dikontak saja mengenai hal itu ya. Wah Mimin boleh. Nah, nanti kalau kalian itu klik yang di sini rekomendasi besok ini nanti akan keluar menu seperti ini. Nah, saya jelaskan nih ya. Di sini kalian tinggal diisi saja, nanti ikuti saja prosedurnya. Ini ada beberapa kelas ya. Silahkan pilih kelas sesuai keinginan kalian. Ya, di sini ada promo kelas Akademi Trading Saham bulan Februari angkatan keempat. Ya, ini kita masih promo seharga 350.000 saja. Hanya 100 orang yang kita akan tampung. Ya, selebihnya kalau penuh ya kalian bisa masuk yang di Maret atau di bulan puasa. Nah, kita selenggarakan berapa kali pertemuan, Pak? 8 kali pertemuan. Jadi saya kemas kayak di semester pendek ya. Jadi seminggu itu 2 kali pertemuan. Ya, di hari Rabu dan juga hari Jumat. Jam berapa, Pak? Jam 19:30 waktu Indonesia Barat. Namun mohon maaf di kelas akademi nggak ada rekomendasi saham. Jadi kalian itu diajari cara untuk bikin apa? Saham yang pasti cuan untuk besok, cari-cari saham, terus mengenai dari dasar ya dari nol sampai ke profesional diajari seperti itu ya. Dan juga ada pendampingan. Setelah kalian lulus nanti akan masuk di grup alumni. Ya di grup alumni itu ya nanti ya di situ kalian bisa ketemu trader-trader kami yang sudah bisa bertahan di market ya yang sudah kami pantau dan setiap hari ya narik terus atau cuan setiap hari ya seperti itu. Pak, untuk saya ini nggak mau ini Pak, nggak mau ikut kelas, tapi pengennya dapat rekomendasi dari Pak Firman. Ribet, boleh. Ini ada level 1, 2, 3, ini yang per bulan. Kalian bisa tes dulu nggak apa-apa. Ya pilih, klik ya, ini. Pak, apa bedanya level 1 sama level 3? Kok harganya beda-beda? Iya, semakin tinggi levelnya, keuntungan yang kalian dapat banyak ya, seperti itu. Terus yang level 4 ini yang setahun ya. Jadi kalian sekali entry ya kalian dapatkan rekomendasi dalam 1 tahun. Ya, seperti itu. Ya, ini tapi ya di sini nggak ada materi yang ada di kelas akademi ya, seperti itu. Terus Pak, ini yang pasti cuan itu apa sih Pak? Ya ini kategori pasti cuan ini adalah pendampingan khusus atau secara privat ya, seperti itu. Ya, saya akan jelaskan untuk yang pasti cuan yang ini awal semester pemula ini kalian dapatkan materi dan juga rekomendasi ya seperti itu serta kalian juga konsultasi portofolio namun kalau jam ini ya jamnya ya kita kasih jadwal untuk kalian jamnya kapan ya seperti itu ini terus yang medium ini jamnya kalian request mau jam pagi sore malam atau pagi boleh tinggal request saja ini yang masih online terus yang kelas pro investor mulai ini kalian kelas privat ya mungkin kami bisa ke rumah kalian ya. Namun ini di wilayah Jawa ya, Surabaya, Jakarta, terus apa namanya? Jawa Timur itu boleh ya di situ. Ini sudah termasuk dari akomodasi ya. Seperti itu. Nggak perlu khawatir. Nah, ini kalau kalian itu pengen undang saya boleh sebenarnya. Atau di kantor atau ada 6 orang tinggal kalian itu saja nanti ya kita akan datang ke situ. Ini yang di Jawa. Terus yang kalau ini itu yang luar Jawa.
Mulai tiket pesawat atau kapal ini sudah termasuk. Luar Jawa ya, dari Papua, Sulawesi, Kalimantan, boleh ini semua. Terus kalau yang ini kelas pro ini yang luar negeri ya. Kalau kalian itu punya institusi ya, kalian mungkin bermain di sektor bisnis real, ya ternyata kok kalian pengen inovasi nih, pengen terjun di dunia investasi. Namun minim, ya kita akan mentor di situ. Ya kita akan mentor kalau kalian mau kelola uang uang 500 miliar atau 1T atau berapa miliar pun boleh kok ya. Nanti bisa main di pasar modal yang ada di Indonesia. Ya, seperti itu. Kita akan ajari untuk meningkatkan atau membuat perusahaan kalian itu bisa cuan. Ya, seperti itu. Satu sisi perusahaan real kalian itu bisa menghasilkan mau atau istilahnya nggak bisa grow. Nah, tapi kalau di pasar modal bisa grow, bisa manajemen resikonya itu bisa dipelajari juga dan pokoknya dari nol. Atau enggak kalian ya pengen jadi ngebandarin di market yang di Indonesia itu pilih, boleh ya. Seperti itu. Kita punya akses semua. Ya, seperti itu. Silakan kalian tinggal pilih ya ini. Dan ini ingat ini khusus untuk kalian bagi para pemula atau yang minim banget nggak ngerti dunia investasi pasar modal, ya ini bisa klik saja ya kayak gitu. Dan untuk kalian yang mungkin nggak butuh ya nggak apa-apa atau tonton video kami saja boleh atau tonton di video yang lainnya juga boleh. Ini kami membantu orang-orang yang pengen belajar saja, yang pengen meningkatkan portofolionya. Ya, seperti itu. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kita akan bahas saham yang lainnya lagi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.